Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang saya hormati serta siswa semuanya yang saya cintai dan saya banggakan. Pada hari ini kita masih belajar mata pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang teks deskripsi. Pada pertemuan ini kita akan bahas soal-soal yang telah Pak Guru berikan pada pertemuan yang ketiga. Ada beberapa soal yang akan kita bahas. Kita masuk pada soal yang pertama. Pernyataan berikut yang merupakan ciri teks deskripsi adalah: A. Bersifat menceritakan. B. Mengandung bukti dan kebenaran. C. Menggunakan contoh, fakta, gambar peta dan angka. D. Penggambaran tersebut dilakukan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera. Jawaban yang benar adalah D. Kenapa? Mari kita coba lihat dan coba kita pahami bahwa poin pertanyaan soal nomor 1 ini adalah ciri teks deskripsi. Jadi ciri teks deskripsi ada 3. Ada ciri objek, ciri tujuan, dan ciri isi. Sesuai dengan beberapa pilihan jawaban yang ada pada soal nomor 1 ini, untuk jawaban D ini lebih pada ciri tujuan teks deskripsi, yaitu menggambarkan objek sesuai dengan pendapat personal penulis. Soal nomor 2. Bacalah teks sebagai berikut. Setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Ya, wajah ibuku memang meneduhkan. Matanya yang bulat menyiratkan kasih sayang kepada orang lain. Bla bla bla. Pertanyaannya, berdasarkan teks deskripsi di atas, objek yang dideskripsikan adalah A. Wajah ibuku. B. Tangan ibuku. C. Keramahan ibuku. D. Sosok ibuku. Jawaban yang benar adalah D. Sosok ibuku. Kenapa sosok ibuku? Karena di sini digambarkan ibu seperti pada teks, setiap memandang wajahnya, hatiku terasa teduh. Ya, wajah ibuku memang meneduhkan. Di sini digambarkan bentuk rupa pribadi tokoh seorang ibu. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal nomor 3. Paragraf yang menyatakan aspek perasaan adalah A. Kedua anak itu bak pinang dibelah 2. Wajahnya sangat mirip. Rambut kedua anak itu ikal, kulitnya putih, bersih seperti ibunya. Jawab pilihan yang B, kemudian pilihan C dan D. Jawaban yang benar adalah D. Sesuai dengan pertanyaannya, paragraf yang menyatakan perasaan adalah D. Ayah dan ibu tidak pernah berbuat kasar terhadap kami. Ayah dan ibu selalu memperlakukan kami dengan lembut. Keluarga kami hangat dan saling menyayangi. Jadi, coba kita pahami kalimat yang kedua dan ketiga. Ayah dan ibu selalu memperlakukan kami dengan lembut. Jadi, sesuai dengan pengertian perasaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perasaan adalah keadaan batin saat menghadapi atau merasai sesuatu. Jadi, lembut dan saling menyayangi adalah keadaan batin yang dirasakan oleh si penulis, sehingga ada unsur atau aspek perasaan yang ada dalam dua kalimat tersebut. Soal nomor 4. Bacalah teks sebagai berikut. Kelas 7F sangat bersih, tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Mereka kompak membersihkan kelasnya bersama-sama.
Setiap hari mereka bergantian membersihkan kelas, bla bla bla. Pertanyaannya, kalimat perincian pada teks deskripsi di atas terdapat pada kalimat. Jawaban yang benar adalah A, kalimat yang pertama. Karena sesuai dengan pengertian kalimat perincian. Kalimat perincian adalah kalimat yang merinci objek berdasarkan keadaan yang sebenarnya. Bagaimana perinciannya? Kita lihat pada teks tersebut. Kelas 7F sangat bersih, tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Bisa kita lihat bahwa objek pada teks ini adalah kelas 7F. Dia memerinci kelas 7F, yaitu kelas 7F sangat bersih, tidak ada sampah berserakan atau coret-coretan. Itulah kalimat perinciannya. Soal nomor 5. Kata umum dan kata khusus dalam teks deskripsi di bawah ini adalah, jawaban yang benar adalah D. Kata umumnya warna, kata khususnya hitam. Kenapa kata umumnya warna? Karena warna itu ada banyak. Ada warna putih, merah, hijau, biru, hitam. Sedangkan kata khususnya kita bisa pilih khusus warna hitam, warna putih, warna biru, warna merah, warna kuning. Bisa kita pilih warna khusus hitam. Jadi jawaban yang benar pada soal nomor 5 ini adalah D. Kata umumnya warna, kata khususnya warna apa? Yaitu warna hitam. Tidak kita sebutkan warna-warna yang lainnya. Kita hanya khususkan pada warna hitam. Soal nomor 6. Bacalah potongan teks sebagai berikut. Ayahku bernama Abu Salman. Ayah berpostur sedang, berumur sekitar 54 tahun. Rambutnya putih berubah. Di dagunya terdapat bekas cukur jenggot putih di dagunya. Kulit ayahku kuning langsat. Wajah ayah tipikal Batak dengan rahang yang kuat dan hidung mancung tapi agak besar. Matanya hitam tajam dengan alis tebal. Sepintas ayahku seperti orang India. Struktur teks deskripsi di atas adalah, jawaban yang benar adalah A, identifikasi. Karena identifikasi ini berisi nama, lokasi, sejarah lahirnya, makna nama. Jadi sesuai dengan teks tersebut, maka ini adalah struktur identifikasi. Karena dalam teks deskripsi ada 3 struktur. Ada struktur identifikasi, struktur deskripsi bagian, dan penutup atau kesimpulan. Soal nomor 7. Bacalah potongan teks sebagai berikut. Pemandangan pantai Parangtritis sangat memesona. Di sebelah kiri terlihat tebing yang sangat tinggi. Di sebelah kanan kita bisa melihat batu karang besar yang seolah-olah siap menjaga gempuran ombak yang datang setiap saat. Bla bla bla. Pertanyaannya, penggunaan majas pada teks tersebut berada pada kalimat yang ketiga. Coba kita analisis. Pantai bersih dengan buih-buih putih bergradasi abu-abu dan kombinasi hijau sungguh elok. Kata majasnya di sini buih-buih putih bergradasi abu-abu. Jadi ada majas perbandingan. Dia membandingkan buih-buih putih. Buih-buih di sini adalah maksudnya pasir-pasir putih. Seperti itu. Soal nomor 8. Teks deskripsi yang sesuai dengan gambar berikut adalah, jawaban yang benar adalah B. Hutan gundul, pepohonan rusak karena ditebang secara membabi buta. Jadi ada kalimat
variasi di sini, yaitu membabi buta. Sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa teks deskripsi, dia menggunakan kalimat yang bervariasi. Jadi apa objek dari soal nomor 8 ini? Objeknya adalah rumah, kemudian hutan gundul, dan tidak terurus. Akibat apa? Akibat ditebang secara membabi buta oleh orang yang disebutkan dalam teks deskripsi ini. Jadi ini hanya sepotong saja ataupun sebagian dari teks deskripsi. Jadi secara keseluruhannya tentunya tidak ditunjukkan di sini. Tapi ini adalah bagian dari kalimat yang ada dalam teks deskripsi. Soal nomor 2 yaitu soal uraian. Soal yang pertama adalah pilihan ganda, soal yang kedua adalah soal uraian. Soalnya, sebutkan kaidah kebahasaan teks deskripsi. Jadi ada 9 kaidah kebahasaan teks deskripsi seperti yang telah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. 9 kaidah kebahasaan teks deskripsi itu adalah: yang pertama, penggunaan kalimat perincian untuk mengkonkretkan. Yang kedua, penggunaan kalimat yang menggunakan cerapan panca indera. Yang ketiga, penggunaan kata dengan kata dasar KPTS. Yang keempat, penggunaan sinonim pada teks deskripsi. Yang kelima, penggunaan kata depan pada teks deskripsi. Yang keenam, penggunaan kata khusus. Yang ketujuh, penggunaan kata depan di dan huruf kapital, tanda koma, tanda titik pada teks. Yang kedelapan, mendaftar kalimat bermajas. Yang kesembilan, penggunaan pilihan kata yang bervariasi. Jadi inilah kaidah kebahasaan teks deskripsi. Pak Guru lihat ada beberapa siswa yang menjawab secara keseluruhan 9 kaidah kebahasaan ini. Pak Guru lihat juga ada yang menjawab 2, ada yang menjawab 3 dan 4. Tentunya ada klasifikasi nilai yang kemudian Pak Guru berikan kepada siswa yang menjawab 2, 3 dan siswa yang menjawab keseluruhannya, yaitu berjumlah 9. Mungkin itu saja pembahasan soal pada hari ini. Kepada siswa semuanya agar mencatat poin-poin penting penjelasan Pak Guru tadi. Terima kasih atas perhatiannya. Jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.